Gempa bumi atau earthquake adalah peristiwa alam berupa getaran atau guncangan yang terjadi di bawah permukaan tanah akibat pelepasan energi secara tiba-tiba di bawah litosfer sehingga menimbulkan gelombang seismik. Intensitas gempa bumi bisa bermacam-macam, mulai dari peristiwa lemah, dirasakan ringan, dan hanya dapat dideteksi oleh seismometer, hingga peristiwa besar yang penuh hentakan kuat dan berlangsung beberapa detik hingga menit, melempar benda-benda ke atas udara, merusak infrastruktur penting, dan menimbulkan kehancuran di seluruh kota. Aktivitas gempa bumi di suatu lokasi tertentu adalah laju rata-rata pelepasan energi seismik persatuan volume. Gempa bumi dipelajari oleh sebagian besar seismologi untuk mengetahui dampak dan mekanisme gempa bumi. Gempa bumi sendiri jarang membunuh manusia atau satwa liar, biasanya peristiwa sekunder yang memicunya, seperti runtuhnya bangunan, kebakaran, tanah longsor, dan tsunami adalah penyebab utama kematian. Banyak diantaranya yang mungkin bisa dihindari dengan membuat konstruksi bangunan yang lebih baik, sistem keselamatan, peringatan dini, dan perencanaan. Dampak guncangan tanah adalah dampak utama yang ditimbulkan oleh gempa bumi. Tingkat keparahan dampak lokal bergantung pada kombinasi kompleks besarannya, jarak dari pusat gempa, serta kondisi geologi dan geomorfologi setempat, yang dapat memperkuat atau mengurangi perambatan gelombang. Guncangan tanah diukur dengan percepatan tanah puncak. Tanah lunak dapat menyebabkan guncangan gempa menjadi lebih kuat dibandingkan batuan keras. Hal ini karena gelombang seismik melambat dan amplitudonya meningkat saat berpindah dari batuan yang lebih keras ke batuan yang lebih lunak. Fenomena ini disebut amplifikasi. Persiapan untuk menghadapi gempa bumi dapat terdiri dari tindakan mitigasi yang berupa minimalisir dampak gempa bumi. Tindakan bertahan hidup yang umum mencakup seperti menyimpan makanan kaleng, senter, alat P3K, dan air untuk keadaan darurat, hingga memberikan panduan kepada masyarakat apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Langkah-langkah mitigasi dapat mencakup mengamankan benda yang kuat dan jauh dari tempat tidur. Pada tanggal 1 Januari 2024 pukul 4:10 waktu Jepang setempat, gempa bumi berkekuatan 7,6 melanda 6 kilo di utara timur laut Suzu yang terletak di semenanjung Noto di prefektur Ishikawa, Jepang. Guncangan patahan terbalik mencapai intensitas seismik maksimum sebesar Shindo 7 dan intensitas modified Mercalli sebesar 10-11 ekstrim. Guncangan dan tsunami yang menyebabkan kerusakan yang meluas di semenanjung Noto, khususnya di kota Suzu, Wajima, Noto, dan Anamizu. Kerusakan juga tercatat di prefektur Toyama dan Niigata. Ada 672 kematian yang dikonfirmasi dan 2 orang masih hilang. Setidaknya 659 kematian terjadi di Ishikawa, 7 di Toyama, dan 6 lainnya di Niigata. Gempa utama juga melukai lebih dari 1.400 orang dan merusak 200.000 bangunan di 9 prefektur. Dari jumlah tersebut, 228 kematian secara langsung dikaitkan dengan gempa bumi dan 444 lainnya adalah kematian terkait bencana yang diperburuk oleh ketakutan akan gempa susulan, pemadaman listrik dan air, dan evakuasi ke tempat penampungan sementara dan lokasi lainnya. Itu adalah gempa bumi paling mematikan di Jepang sejak gempa bumi dan tsunami Tohoku 2011. Pemerintah Jepang memperkirakan total biaya kerusakan di Ishikawa, Toyama, dan Niigata sebesar 1,1 sampai 2,6 triliun yen. Sebagian besar biaya dikaitkan dengan rumah, jalan, pelabuhan, dan infrastruktur lain yang rusak. Prefektur Ishikawa sendiri menyumbang antara 0,9 sampai 1,3 triliun yen. Kerusakan sangat parah di Wajima dan Suzu. Setidaknya 780 orang di 30 distrik di desa-desa terpencil terisolasi karena jalan yang rusak dan tanah longsor yang membutuhkan helikopter untuk dijangkau. Banyak rumah runtuh di Wajima adalah bangunan kayu tradisional yang dibangun sebelum peraturan bangunan saat ini yang diberlakukan pada tahun 1981, yang setara dengan sekitar 56,4% bangunan di kota itu. Informasi dari tahun 2018 juga mengungkapkan bahwa lebih dari separuh bangunan di Wajima ini tidak mengikuti peraturan ini. Di Suzu, banyak bangunan dibangun sebelum diberlakukannya kode bangunan modern pada tahun 1950, sementara pada tahun 2019 hanya 51% rumah di kota itu yang dianggap tahan gempa.